Makanya ketika Ahok mau atau bahkan siap mendukung Anies kalau Anies diusung oleh PDI Perjuangan, itu menunjukkan, itu menandakan bahwa ya Ahok nggak ada masalah pribadi dengan Anies, dan kalau Anies maju ya Ahok akan siap untuk mendukung. Selamat malam semuanya. Hari ini pemberitaan di media mainstream itu ramai sekali dengan pernyataan Ahok yang menyatakan siap untuk mendukung Anies Baswedan kalau Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Dan itu adalah bagian dari disiplin partai karena Ahok adalah kader PDI Perjuangan. Terus terang, berita ini agak mengagetkan banyak orang, terutama kalau kita baca di kolom komentar itu banyak orang yang nggak terima gitu ya. Ada banyak orang juga yang kebingungan bagaimana mungkin kemudian Ahok dan Anies bersatu dalam satu jalur. Ahok dan Anies ini kan adalah dua orang yang bertarung di Pilkada 2017 dengan sangat sengit, dengan sangat panas sekali sampai kemudian berakhir sangat tragis. Kayak itu Ahok kalah dan kemudian dipenjara dan akhirnya bercerai dengan istrinya. Ini adalah pertarungan yang mungkin sulit untuk dimaafkan oleh banyak orang pendukung Ahok gitu ya. Jadi wajar kalau di kolom komentar itu banyak orang yang kebingungan dan bertanya-tanya kok bisa gitu ya. Ya karena ini dua orang yang berakhir tragis di Pilkada 2017 gitu. Dan dari sini, dari banyak sekali komentar-komentar orang yang nggak terima itu gitu ya. Dan ketika juga saya bikin konten video yang membahas soal kemungkinan Anies untuk maju di Pilkada 2024 di Jakarta, dan itu nampaknya ada dukungan atau dorongan dari Mbak Puan Maharani di video yang lalu gitu ya. Di kolom komentar juga banyak orang yang tiba-tiba mempertanyakan atau bahkan menyerang PDI Perjuangan. Dan nampaknya memang banyak dari kita itu punya keterbatasan informasi terkait situasi atau apa yang sedang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu. Karena cerita tahun 2017, perseteruan antara Anies dengan Ahok, itu adalah cerita lama gitu ya. Atas ketidaktahuan kita, atas bungkamnya Ahok sejak Pilkada 2017 sampai selesai Pilpres 2019, atau sampai Ahok keluar dari penjara gitu ya, kita menjadi tidak tahu peta politik yang sebenarnya seperti apa. Karena Ahok diam selama ini, baru kemudian dia berbicara tahun 2024 ini. Baru dia berbicara di sekitar bulan Januari gitu ya. Ahok mengatakan bahwa dirinya pernah dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Bogor dan kemudian diminta untuk mundur. Cerita ini nggak ada di tahun 2016-2017 gitu. Sehingga kita, atas ketidaktahuan kita itu, kita menganggap bahwa Anies lah biang kerok dari semua kekacauan yang kemudian membuat Ahok dipenjara dan bercerai dengan istrinya. Tapi dari sudut pandang Ahok yang menjalani gitu ya, yang beliau menjalani sendiri, ya Anies bukan siapa-siapa bagi dia. Dia hanya sebagai calon gubernur gitu, sebagai lawan di pilkada, tapi tidak kemudian menjadi faktor utama yang kemudian membuat dia dipenjara dan bercerai dengan istrinya. Karena urusan soal pergerakan 212 atau pergerakan 412 gitu ya, yang sebelum 212 itu adalah pergerakan yang terlalu besar kalau kemudian itu dikerahkan oleh seorang Anies Baswedan. Anies hanya memanfaatkan situasi untuk kemudian mengambil keuntungan dari situasi itu dan demi keamanan dirinya sendiri gitu. Karena Anies ya tahu gitu bahwa ini ada situasi semacam ini gitu ya, Ahok sedang disudutkan, sedang dihabisi, dan Anies memanfaatkan itu supaya apa? Dia jadi gubernur dan kemudian dia aman sebagai gubernur DKI Jakarta dengan segala kesalahan-kesalahannya waktu itu gitu ya. Ya karena ketika Ahok kena kasus penistaan agama, kemudian didemo oleh ratusan ribu orang yang tergabung lewat 411 atau 212 gitu ya. Ahok itu di tengah-tengah kasus penistaan agama sempat dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Bogor dan diminta untuk mengundurkan diri dari Pilgub DKI Jakarta. Dan satu-satunya yang mendukung
Ahok untuk terus maju sebagai cagup karena sudah didaftarkan di KPU ya hanya Ibu Megawati menurut Ahok gitu ya. Bahkan ketika Ahok di penjara ya hanya Ibu Mega ketua umum partai yang mendatanginya, yang berkali-kali mendatanginya gitu ya. PSI nggak ada waktu itu, makanya Ahok ketika diajak masuk PSI ya Ahok nggak mau karena cuma mau dimanfaatkan dan mereka tidak peduli sebenarnya kepada kondisi Ahok seperti apa. Dan ketika Pilpres 2019 Ahok itu diminta untuk ke luar negeri, jadi seperti terasingkan gitu ya. Ahok ini nggak boleh ada di Indonesia selama Pilpres, jadi disuruh keluar selama 3 bulan dan nggak boleh balik ke Indonesia. Ini pengakuan Ahok sendiri gitu. Jadi dalam sudut pandang Ahok, yang membuat dirinya di penjara itu bukan Anies gitu, tapi Pak Jokowi. Karena menurut Ahok ini adalah bagian dari strategi Pilpres 2019. Kenapa? Karena kita akhirnya bisa melihat gitu ya bahwa Ahok ini dalam kacamata Jokowi adalah sebagai hambatan gitu. Karena kalau kita mau berandai-andai gitu ya, andaikan Ahok itu menang di Pilkada DKI 2017 gitu ya, dan kemudian Ahok jadi gubernur DKI Jakarta 2019, Ahok berpotensi untuk maju di Pilpres lewat partai manapun. Bisa aja gitu ya. Ya gubernur DKI dia punya kekuatan yang sangat luar biasa gitu ya. Satu-satunya gubernur yang punya panggung politik besar. Dan nama Ahok itu selalu dibicarakan media, selalu menjadi media darling gitu. Nah, kalau Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2017, 2019 untuk Pilpres dia bisa jadi saingan. Atau Ahok bisa menjadi cawapres dari Pak Jokowi gitu ya. Kalau Ahok jadi cawapres dari Pak Jokowi, maka konsekuensinya Pak Jokowi nggak bisa ugal-ugalan seperti sekarang ini gitu ya. Semua anak mantunya dapat kekuasaan, itu nggak bisa kalau Ahok yang jadi cawapres. Kalau Ahok tidak jadi cawapresnya Pak Jokowi, bahkan bisa jadi cawapres dari kelompok sebelah, atau bahkan bisa maju sebagai capres sendiri dari poros ketiga. Sehingga Pilpres akan sangat-sangat membutuhkan konsentrasi, dan nantinya kemenangan yang diraih oleh Pak Jokowi itu tidak bisa kemudian dimanfaatkan dengan cara-cara seperti yang sekarang terjadi. Intinya nggak bisa ugal-ugalan lah. Makanya kemudian ya Pak Jokowi nggak mau Ahok ini jadi gubernur DKI Jakarta. Itu menurut sudut pandang Ahok gitu ya. Jadi makanya di Pilpres 2019 itu bisa dibilang hanya Pilpres setara friendly match. Tanding ulang dan tanding persahabatan, bukan benar-benar untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah, karena semuanya sudah disetting dengan sedemikian rupa gitu, bahwa kemudian ada drama Pak Mahfud MD batal sebagai cawapres karena ternyata Pak Mahfud kan memang diusulkan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan nampaknya sudah tahu bahwa Pak Jokowi akan melakukan tindakan-tindakan yang seperti sekarang, yang ugal-ugalan, kalau tidak didampingi oleh orang yang profesional, atau kalau cawapresnya hanya orang biasa saja gitu, orang yang bisa dikendalikan gitu ya, yang tidak punya kekuatan, maka ya pemerintahannya akan ugal-ugalan. Dan terbukti hari ini gitu, ketika cawapresnya adalah Kiai Ma'ruf Amin gitu ya, ia kan nggak punya kekuatan apa-apa. Ketika selesai Pilpres 2019, Prabowo masuk sebagai menteri, Sandiaga masuk sebagai menteri juga. Jadi ya semuanya memang sudah diatur dengan sedemikian rupa sehingga Indonesia menjadi ugal-ugalan. Dan setelah itu bisa kita lihat Gibran maju sebagai calon wali kota, kemudian Bobi dapat calon wali kota, dan akhirnya Gibran maju sebagai cawapres dan menang di Pilpres 2024 kemarin. Jadi semuanya sudah diatur dengan sedemikian rupa untuk Pilpres atau Indonesia yang ugal-ugalan. Semuanya dibikin teratur seperti itu gitu ya. Dan itu hanya bisa terlaksana kalau Ahok tidak jadi gubernur 2017 lalu. Kalau Ahok jadi gubernur ya dia akan punya kekuatan politik untuk kemudian maju atau minimal menjadi cawapresnya Pak Jokowi. Jadi ya itu adalah referensi dari cerita yang disampaikan oleh Ahok. Jadi kita nggak suka dengan Anies, iya, dengan segala kebijakan-kebijakan yang uniknya, yang lucunya, yang salah kaprahnya, iya gitu. Tapi menurut saya lebih tidak suka dengan cara berpolitik Pak Jokowi yang bahkan bisa memenjarakan
temannya sendiri, memenjarakan orang yang sudah mendampinginya selama beberapa tahun, yaitu Ahok gitu ya. Jadi kalau Ahok mendukung Anies gitu ya, kalau Ahok bersiap untuk mendukung Anies atas arahan partai, atas keputusan partai PDI Perjuangan, ya karena memang secara pribadi Ahok ini nggak ada masalah dengan Anies gitu. Kita saja yang salah sangka selama bertahun-tahun yang mengira bahwa Anies lah biang kerok dari langkah tragis politik Ahok gitu ya, yang kemudian berakhir di penjara dan bercerai dengan istrinya. Tapi ternyata di balik itu semua ada cerita yang dipendam, dan nampaknya sampai sekarang Ahok belum secara terbuka menyampaikan semuanya. Ya kita tunggu saja setelah Oktober, setelah Pak Jokowi nggak berkuasa, mungkin ceritanya akan lebih banyak dari yang kita dengar hari ini. Jadi semua adalah bagian dari rancangan penuh untuk berkuasa secara ugal-ugalan dan didesain dengan sedemikian rupa agar di 2019 tidak ada lagi calon yang potensial. Bahkan Anies pun nggak berani untuk maju di Pilpres 2019 karena sudah tahu gitu ya. Anies nampaknya sudah tahu bagaimana politik Pak Jokowi. Jadi meskipun Anies ini digadang-gadang untuk bisa maju sebagai capres ataupun cawapres di 2019 lalu, Anies tahu gitu ada resiko yang besar, sehingga ya berkaca dengan Ahok yang sampai masuk penjara, Anies berkaca dari sana gitu ya. Dia pinter sih, dia pinter sekaligus pandai memanfaatkan situasi, makanya kemudian dia bisa selamat sampai sekarang. Meskipun ada banyak cerita-cerita kasus gitu ya, dia diperiksa dan sebagainya, ya dia bisa selamat karena ia berhasil untuk memanfaatkan situasi yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau ada orang yang hari ini bertanya terkait kenapa Ahok mau mendukung Anies gitu ya, kalau dicalonkan oleh PDI Perjuangan, ya karena memang secara pribadi, dalam pribadi Ahok, dia nggak ada masalah dengan Anies gitu. Masalah dia dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Masalah dia adalah dengan kekuasaan yang dimanfaatkan dengan sedemikian rupa untuk kemudian mendesain terjadinya demonstrasi terbesar mungkin dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia lewat 411 dan 212 yang dihadiri oleh ratusan ribu orang. Dan kalau kita melihat dari pergerakan yang sebesar itu, rasanya itu mustahil terjadi secara organik. Dan kalau itu terjadi secara organik, maka sampai sekarang seharusnya cerita 212 dan 411 itu bisa dipertahankan. Emosi dan kemudian rasa kebersamaan mereka seharusnya bisa bertahan dalam jangka yang cukup lama. Tapi kan terbukti gitu ya, 212, FPI dan sebagainya setelah dibubarkan dan kemudian dianggap sebagai organisasi ilegal, ya mereka nggak bisa apa-apa. Ya karena sekali lagi, mereka memang tidak punya sumber daya apa-apa. Mereka hanya dimanfaatkan untuk satu tujuan politik tertentu. Mereka punya kendaraan dan kemudian didukung oleh logistik dan bahan bakar yang luar biasa besar dengan drama-drama politik yang luar biasa menarik gitu ya, sampai kemudian terjadilah demonstrasi sebesar itu. Jadi ya bagi saya kalau kita ngelihat Ahok gitu ya, memang sikap politik setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Bagi Ahok pribadi ya, yang menjalani, yang kemudian tahu betul bagaimana proses perjalanan politik dan karirnya sampai kemudian dipenjara dan bercerai dengan istrinya, itu adalah satu cerita yang kita mungkin tidak memahami secara utuh kenapa itu terjadi. Tapi Ahok tahu gitu. Makanya ketika Ahok mau atau bahkan siap mendukung Anies kalau Anies diusung oleh PDI Perjuangan, itu menunjukkan, itu menandakan bahwa ya Ahok nggak ada masalah pribadi dengan Anies, dan kalau Anies maju ya Ahok akan siap untuk mendukung. Jadi dalam hidup ini memang kita punya batas-batas yang berbeda, ada batas kemarahan dan batas penerimaan atau pemakluman yang berbeda-beda. Kita bisa punya analisa atau penilaian yang berbeda-beda soal ini. Dan para politisi, menurut saya, batas kemarahan, batas kekecewaan, batas nilai-nilai yang mereka tetapkan itu jauh di atas rata-rata kita, orang awam, orang biasa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.